Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I hope you are in a good condition. Well, today I will explain the material about passive voice. Di hari ini saya akan jelaskan materi mengenai passive voice. Pertama, apa itu passive voice? Passive voice adalah kalimat pasif yang kita gunakan ketika kita ingin memfokuskan kepada sebuah aksi, orang atau benda yang melakukan aksi tersebut tidak terlalu penting atau tidak diketahui. Jadi kita hanya fokus saja kepada peristiwa atau aksi yang sedang terjadi, bukan siapa yang melakukannya. Kita bisa menambahkan by untuk menandakan atau mengidentifikasi siapa atau apa yang sedang dilakukan. Contohnya, my bike was stolen. Sepeda saya dicuri. Pada kalimat ini, kita tahu faktanya bahwa sepedanya dicuri, tapi tidak tahu siapa yang mencuri. Maka kita gunakan tadi passive voice, kita hanya fokus saja kepada sepeda yang dicuri ini, bukan siapa yang mencurinya. Jika kita ingin memperjelas siapa yang mencurinya, kita bisa tambahkan kata by. Misalnya, my bike was stolen by a thief. Sepeda saya dicuri oleh pencuri. Nah, kita boleh tambahkan jika ingin memberitahu siapa orang yang melakukannya. Kemudian, kadang-kadang pernyataan pasif itu bermakna untuk membuat sesuatu terdengar lebih sopan. Misalnya, a mistake was made. Sebuah kesalahan dibuat atau dilakukan. Di sini kita tidak memberitahu siapa yang membuat kesalahan, tapi hanya menyampaikan bahwa ada sebuah kesalahan. Jadi untuk menyembunyikan orang yang telah melakukan kesalahan agar terdengar lebih polite atau sopan. Di sini ada form of passive atau formula rumusnya dari passive voice. Yang pertama ada subject, kemudian infinitive form of to be. Jadi ada subject, to be, kemudian past participle atau yang biasa kita sebut verb 3 ya, atau kata kerja ketiga. Seperti ini. Subject itu ada berapa? Coba diingat ya. Jadi pertama ada subject. Subject itu ada I, you, kemudian they, we, she, he, dan yang terakhir adalah it. I, you, they, we, she, he, it. Kemudian ini adalah subjeknya ya, subjek yang kita bisa gunakan. Kemudian untuk pasif itu subjeknya kita ganti. Jadi tidak menggunakan ini, tapi langsung ke bendanya. Kemudian ada to be. Saya kasih contoh lagi ya. To be ini ada is, am, dan are. Ini untuk tenses simple present tense. Kemudian ada was dan were. Ini untuk past tense. Setelah itu ada have dan has. Have, has, dan ditambahkan been. Ya. Ini untuk future. Perfect ya, perfect. Untuk yang selanjutnya ada present continuous, tetap gunakan is, am, dan are, tapi ditambahkan dengan being. Nah, ini untuk yang continuous, present continuous. Nah, ini ada beberapa to be nanti yang bisa digunakan ketika membuat passive voice.
ya. Kemudian past participle atau biasa kalian sebut kata kerja ketiga. Nah, jadi kata kerja ketiga nanti diletakkan setelah to be. I give you some examples. Saya kasih beberapa contoh. Misalnya nih, saya kasih dulu kalimat aktif ya. Kalimat aktif itu berarti kalimat yang berarti menyatakan, lebih fokus kepada siapa yang melakukannya. Misalnya Dinda makes a cake. Dinda membuat sebuah kue. Bagaimana caranya kita ubah ke kalimat pasif? Di sini coba lihat ada subjek, kata kerja, dan ini adalah objek. Kita move, kita pindahkan objeknya di bagian paling depan sebagai subjek. Jadi a cake. Kemudian kuenya diapain? Dibuat ya. Lihat di sini. Di sini adalah tensesnya simple present. Simple present to be-nya adalah is, am, dan are. Lihat di sini subjeknya adalah a cake. Jadi bendanya ini hanya satu atau singular, tunggal. Maka kita gunakan to be-nya adalah is. Tambahkan di sini. A cake is makes. Kita ganti ke kalimat ke kata kerja ketiga yaitu made. Jadi a cake is made. Boleh kita tambahkan orangnya siapa? Itu dengan tambahkan kata by. Kemudian tuliskan siapa orangnya, Dinda. Jadi kalau kalimat aktifnya Dinda membuat sebuah kue. Kalau kita pasifkan, sebuah kue dibuat oleh Dinda. Jadi kita tutup ini sudah bisa digunakan kalimatnya. A cake is made. Sebuah kue dibuat. Kalau mau lebih detail, bisa tambahkan who, siapa orangnya, yaitu Dinda di sini tadi. Kita buat lagi, misalnya kalau langsung kalimat pasif tanpa menggunakan siapa orangnya, misalnya kita buat a book ya, kita kalimatnya pakai kalimat present, simple present dulu. A book, karena dia tunggal maka gunakan to be-nya is. A book is both ya. A book is both. Sebuah buku dibeli. Kita tidak tahu who, siapa orang yang melakukannya, tapi ini sudah bisa digunakan untuk menyatakan bahwa bukunya ini sudah dibeli. Book is both. Buku dibeli. Nah, ini adalah subjeknya. Kalau untuk pasif kita tidak gunakan ini, tapi langsung spesifik apa ya. Kemudian to be-nya di sini saya kasih beberapa to be. Sebenarnya ada banyak lagi. Ini yang paling sering digunakan adalah to be ini. Simple present, past tense, perfect, dan present continuous. Ini yang paling sering digunakan. Kemudian jangan lupa gunakan kata kerja ketiga. Pelajari lagi regular verb and irregular verb. Jadi kalau regular verbs ini perubahan dari kata kerja pertama, kedua, dan ketiga itu same atau sama, hanya ada penambahan id pada kata kerja kedua dan kata kerja ketiga di belakang ya. Kalau irregular verb dia sangat berbeda sekali. Misalnya saya kasih contoh, write ini kata kerja pertama, kemudian wrote kata kerja kedua, kemudian written kata kerja ketiga. Jadi different form atau berbeda bentuk. Tolong dipelajari lagi. You can find in your dictionary or in internet. Kamu bisa cari di kamus, biasanya in the middle, di bagian tengah. Kamu bisa juga cari di internet apa saja contoh-contoh dari regular verb dan irregular verbs. Jangan lupa dibaca lagi. If you still
confused, kalau masih bingung, you can ask the question. Bisa ditanyakan ya. I hope you can understand what I explained. Semoga kalian paham apa yang sudah Miss jelaskan. I hope your participation. Saya berharap kamu berpartisipasi. Give the question if you still confused. Tolong tanyakan jika masih bingung ya, please. Well, that's all about my explanation today. I will continue the next explanation for next meeting. Ini nanti Miss lanjutkan penjelasan yang lain di pertemuan selanjutnya. Well, I think that's all. Thank you for your participation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.